Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita hari ini akan melanjutkan bahasan hadis yang bulan yang lalu, yaitu tentang pendidikan keluarga berdasar hadis Ramadan. Bagian kedua, dan insya Allah ada bagian ketiga karena belum tamat bagian kedua ini. Hadisnya adalah rogima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya wa rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan fansalaha qabla ayyub farolahu wa rogima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Rogima anfu rajulin, rogima itu kena tanah artinya. Anfu hidung, rajulin seseorang. Jadi hidung kena tanah. Cek bahasa urang mah nyungsep atau tikusruk atau gebrus, disuksruk. Disuksruk jelema yang aku disebut namanya indahu di sisinya tapi tidak bersolawat. Jadi nama Muhammad Rasulullah SAW tidak disebut, begitu disebut tapi tidak membaca solawat. Rugima anfu rajulin, nyungsep, rugi. Kemudian rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan fansalahu qabla ayyub farolah, rugi. Orang yang sudah masuk kepadanya Ramadan tapi lepas Ramadan teh, padahal dia belum diampuni, belum mendapat ampunan dari Allah. Dan rogima anfu rajulin adraka indahu abawahu, rugi orang itu masih ada ayah ibunya al-kibar, yang dewasa, yang lansia, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkannya ke surga. Dan sekarang kita lihat dari tinjauan kebahasaan. Jadi sudah kaitan dengan hadis lain, juga sejarah atau histori sudah kita bahas. Maka kita lihat dari sudut bahasa. Tentu saja bahasa mulai dari sorof. Rogima itu berasal dari akar kata ro, go, gi, go, ma, yang berarti tanah atau debu. Bentuknya adalah fi'il madi. Itu kata kerja lampau. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu kepastian atau sesuatu yang pasti terjadi pakai fi'il madi. Jadi saking pastinya dia rugi nyungsepnya, maka menggunakan fi'il madi. Atau juga mengandung doa, itu juga pakai fi'il madi, seperti sallallahu alaihi wasallam. Sholla itu fi'il madi. Sholla memberi rahmat, mencurahkan kasih sayang, Allahu Allah ala nabi alaihi, kepada rasul. Jadi itu pakai fi'il madi. Semoga artinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat. Fi'il madi ini juga fi'il madi saking memastikan. Yang kata Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, doa Jibril kepada di samping Rasulullah SAW didengar oleh Rasul, fi'il madi. Makna asalnya hidungnya menempel ke tanah alias nyungsep ya.
Dalam morfologi, penggunaan fi'il madhi dalam konteks doa itu bermakna luzum, at-tahakkuk, kepastian akan terjadi. Jadi kerugian itu adalah suatu yang pasti bagi pelakunya. Tuh, tinjauan ilmu sorof. Kemudian yang kedua, fan salaho. Fa'il madhi juga berasal dari kata wazan infa'ala atau infa'ala. Wazan ini memiliki faedah al-mutawa'ah, jadi konsekuensi atau otomatis atau refleks. Kata ini biasanya dipakai untuk kulit ular yang lepas, kalau ular kan megar ya, kata orang Sunda, melepasan kulit. Nah, itu kan salaho dalam bahasa Arab. Pemilihan kata ini menunjukkan bahwa berlalunya Ramadan. Jadi asalnya Ramadan melekat gitu, kemudian lepas seperti kulit ular. Itu terjadi secara alami, cepat dan menyeluruh lepasnya. Ya, kalau Idul Fitri kan Ramadan itu lepas. Jadi tidak ada kaitan dalam arti kewajiban Ramadan. Yang ada itu kelanjutan. Ya, perilakunya di bulan Syawal. Jadi kalau saum di bulan Syawal, ya saum Syawal. Tapi kalau belum selesai saum Ramadannya, ya saum Ramadan dulu selesaikan. Itu salah satu maknanya. Pemilihan kata ini menunjukkan bahwa berlalunya Ramadan itu terjadi secara alami, cepat dan menyeluruh. Seolah-olah Ramadan melepaskan diri dari orang tersebut, meninggalkan orang itu dalam keadaan telanjang polos tanpa ampunan. Di sini qabla ayyugfaro. Yugfaro bentuknya fi'il mudhari mabni majhul, yugfar, kata kerja pasif. Asalnya yaghfiru, istighfar ya. Menjadi yugfaro itu berdiri dia diampuni. Ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi ampun yang sudah diketahui fa'ilnya, maf'ulnya, fa'ilnya, makanya maf'ulnya adalah orang tersebut tanpa disebut namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi orang itu lepas Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Kemudian ditinjau dari sudut ilmu nahwu, rajulun dalam bentuk nakirah pakai tanwin. Kata ini rajulun tidak menggunakan alif, melainkan tanwin. Fungsinya itu untuk keumuman, artinya siapapun laki-laki. Biasanya juga perempuan itu masuk ya, kadang-kadang disebut rajulun. Karena rajulin ini mudhof ilaih. Artinya siapapun laki-laki. Jadi tidak perlu jabatan atau nasabnya atau status sosialnya, pokoknya sarupaning orang itu rajul. Kemudian kalimat dukir itu indahu itu sebagai naat sifat. Kalimat ini namaku dukir itu disebut indahu di sisinya, tapi sebagai sifat bagi rajulin. Ini menegaskan bahwa kriteria kehinaan itu melekat erat pada sifat yang tadi disebut, sifat orang yang mendengar Nabi tapi tidak membaca sholawat. Mendengar nama Nabi disebut tapi tidak membaca sholawat. Kemudian huruf fa di situ fan salaho ini adalah urutan langsung. Jadi fa nyambung ya. Beda dengan summa. Kalau summa itu kan ada jarak, kalau fa itu langsung. Kemudian yang keempat, adroka indahu abawahu. Adroka nyambung atau ada di sisinya, adroka atau mendapatkan
orang tuanya masih ada, tapi tidak membawa ke surga. Itu maknanya. Kemudian ditinjau dari sudut balagohnya, ini kinayah. Jadi rogima anpu itu kinayah. Jadi walaupun tadi hidungnya berdebu, hidung anpun bagi bangsa Arab adalah simbol izzah dan himayah, harga diri. Karena letaknya paling tinggi di wajah. Ketika hidung dikatakan menempel ke tanah, berarti kinayah atas kiasan terhadap kehinaan. Nyung kudu nama diluhur, ya nyungsep ke tanah. Atau Rasulullah itu doa ini menghina orang itu. Jadi orang yang tiga sifat yang melakukan, yaitu apabila disebut Nabi namanya tapi tidak bersolawat. Yang kedua, Ramadan lewat tidak mendapat ampunan. Yang ketiga, orang tuanya masih ada tapi tidak berbakti. Itu nyungsem. Kemudian tikror pengulangan rogima anpu rojulinnya itu kan 3 kali itu disebut. Ini menunjukkan takkid. Lit tarhib, takkidut tarhib, bukan tarhib ya. Beda apa namanya tarhib dengan tarhib. Kalau tarhib Ramadan itu mah babagea, ilujeng sumping itu tarhib. Kalau tarhib itu ancaman, penegasan yang pikasieun itu tarhib. Mari kita tarhib Ramadan, jadi nyingsieunan ku Ramadan itu. Tapi kalau tarhib itu menyambut marhaban, ada marhaban itu bilujeng. Kalau marhaban ngawas-ngawasi atau nyingsieunan. Makanya mahroj teh bahasa Arab mah penting ya. Mahroj itu alhamdu dengan alhamdu beda sekali itu. Makanya mahroj itu makanya di Darussadah kan dilatih kan tahsin, ada pelajaran tahsin kan untuk memperbaiki itu, perbaiki tajwidnya, memperbaiki makhorijul hurufnya. Walaupun dari nusara repuh mah haroream gitu teh belajar komono ngajar nanti ngora ngajar ngora ya belajar kolot ya itu kadang-kadang padahal ya nggak usah malu-malu belajar kan kenwe anak murid jadi guru gitu naon murid abdi kan jadi guru abdi ayeuna bahkan bukan hanya jadi guru jadi promotor itu murid abdi itu. Beliau itu ketika saya ngajar di Sumur Bandung, pesantren di Sumur Bandung, beliau murid SMA. Nah, sekarang jadi promotor saya, murid. Jadi dia kalau bicara ya, punten Ustaz. ketika ngeritik, punten Ustaz. Jeung ketemu Ustaz dan nama murid dibalik. Jadi ulah era jadi anak jadi guru kalau di dalam hal itu kepemimpinan di dalam Islam kan begitu ya bima faddalallah ba'dahum ala ba'din kelebihannya ya karena dia murid saya itu lebih dulu dia mah dari SMA langsung S1 langsung S2 langsung S3 terus menerus teureun heula ya otomatis kan lebih cepat. Kalau saya makan dari PGA ke S1 mah langsung, tapi dari S1 dari sarjana muda ke S1 kan berhenti lah kerja. Kemudian dari S1 ke S2 lama lagi 20 tahun. Nah, dari S2 ke S3 20 tahun lagi. Jadi murid geus jadi profesor, orang jadi mahasiswa. Jadi itu apa tadi terbaliknya ya. Jadi memang bisa terjadi ya.
Dan di sini ada istilah pengulangan rogima anfu rojulin, diulang sampai 3 kali. Itu menunjukkan takkid untuk tarhib di sini. Jadi bukan tarhib. Makanya kalau belajar kembali tadi belajar bahasa apa? Belajar bacaan Quran itu ya jangan malu-malu walaupun gurunya adalah murid kita. Kita harus siap. Karena memang kadang-kadang dulu mungkin waktu belajar kita untuk diperhatikan gitu. Makhraj sekarang berkembang kan. Maka lebih siap untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa ketiga dosa tadi, yaitu pelit sholawat, sia-siakan Ramadan, dan durhaka pada orang tua merupakan dosa besar. Kalau begitu, makanya diulang disebutnya oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang bisa celaka hanya karena salah satu dari ketiganya, rogima anfu rajulin. Kemudian di sini kata falam yudkhilahu. Keduanya tidak memasukkan ke surga. Jadi orang tua itu tidak membawa anak ke surga. Jadi secara logika yang memasukkan ke surga itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Bukan orang tua. Namun hadis ini menyandarkan perbuatan memasukkan surga kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu bisa membawa anak ke surga. Jadi ini fungsi sababiah. Orang tua adalah sebab paling kuat untuk masuk surga. Artinya orang tua itu bisa menentukan anaknya bisa masuk surga atau tidak. Yaitu apabila durhaka masukkan ke neraka, apabila tidak durhaka kepada orang tua dimasukkan ke surga. Apalagi di sini sudah dibahas, sudah lansia. Kalau lansia itu kan orang tua yang sudah lansia, sudah usia lanjut itu sok dipopohokeun. Rata-rata gitu. Kalau orang tua itu sudah lanjut usia, geus dipopohokeun. Makanya disebut di dalam Quran indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Ingat itu ketika orang tua sudah lansia, sebab sok dipopohokeun. Doa itu apa ingatnya kamar bayan di Sokiro gimana baheula ngurus kerletik. Makanya saya pernah membagi waris ya di daerah Buah Batu pada saat itu membagi waris. Itu kan si almarhum laki-laki ya, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan masih ada orang tuanya. Maka saya tetapkan untuk istri itu ayah ibu masing-masing 1/6, anak sisa, sedangkan istri 1/8. Si ibu itu nanya, loh Ustaz, kenapa ya saya sebagai istri lebih kecil dari orang tua? Ari orang tua nama masing-masing ibu jeung bapak 1/6, ari istri 1/8. Anak sisa panggedena, nah kebetulan anak laki-laki, makanya istrinya T2 nih. Istrinya T2 tekannya moal di asal nama. Karena begitu pengumuman rek ngabagikeun waris, saya tanya, ari istrina bapak teh hiji atau 2? Saya bilang atau 4. Nanti kata istrinya, si Pak Ustadz nanya karar itu jenengnya tuh si papa mah sok kamana-mana, ayah di rumah biasanya oge. Saya memang aktif karena si istrinya aktif juga. Enggak, cuma istrinya 1, saya aja. Ya saya sambil heureuy barangkali aja Bu, ibu teu terang, saya bilang. Dan teman saya di spontan lagi nanya, teuing eta spontan nanya. Sok ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini ada enggak yang tahu? Saya bilang
apa benar istri bapak itu satu, istri almarhum itu satu? Saya bilang, tanya. Mohon jujur, cinta ini kaitan dengan hukum. Nah, eta mah Pak, langsung ada yang ngangkat ngacung. Pak Ustad, punten. Bapak teh dua, cenah istrina. Hah? Dua tuh, Bu, saya bilang dua. Saha, cenah pamajikanana. Punten abdi. Abdi teh istri kedua. Istri kedua nanti orang Garut. Kedua orang Garut. Toma si ibunya kan nyerang. Hah? Mana teh jadi pamajikan si bapak? Nah, tuh cenah dah biasa aja eta teh istrina teh lamun aya si ibu ya statusnya pembantu. Karena memang pembantuna. Jadi dia pembantu dinikah. Pembantu dinikah. Jadi teu nyahoeun teh si ibu teh lamun si ibu aya di rumah statusnya dia pembantu. Tapi begitu si ibu teh aya, eta hebat begitu. Terus itu pengalaman bagi waris. Pengalaman bagi waris. Bu mata kudu hati-hati bisi si bapak teh boga deui. Jadi Kak jelas dia punya hak kan ahli waris walaupun tidak punya surat nikah. Kan ini pernah terjadi juga yang tidak punya surat nikah antara orang Bandung dengan orang Jakarta. Kan PJPS ya, PJPS itu pulang Jumat pergi Senin gitu. Di Jumatnya ke Bandung, Jumat, Sabtu, Ahad di Bandung, Seninnya Jakarta. Senin jadi Jakarta. Itu juga kan pernah terjadi. Bagi waris mah punya pengalaman saya itu. PJPS gitu, suaminya itu. Itu juga sama kasusnya, ramai. Lah kenyawan si istrinya di Bandung itu di Jakarta punya istri. Bagi waris mah tetap. Kan pada saat itu ditetapkan oleh pengadilan di Bandung si istri yang di Jakarta karena tidak ada surat nikah tidak dapat waris. Kemudian kan ke Mahkamah Agung mengajukan naik banding Jakarta itu ke Mahkamah Agung. Kebetulan hakim agungnya Pak Bismar Siregar, hakim agungnya. Nah maka karena dia seorang muslim, di hakim agung menurut Islam harus dapat, maka dipanggilkan saksi-saksi yang menikahkan. Lalu disahkan oleh pengadilan, ini istri kedua didapat. Nah jadi bisa terjadi secara hukum tidak nampak karena tidak punya surat nikah, tetapi kalau secara hukum waris rek boga surat nikah atau tidak, kalau itu benar-benar ada anak, ada persaksian, ada saksi, ada bukti, maka wajib mendapat warisan. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lucu-lucu ketika membagi waris itu. Dan di sini dikatakan falam yudkhilahu, orang tua itu ikut menentukan ke surga, bukan berarti sama sekali oleh orang tua, tetapi berpengaruh orang itu masuk surga atau tidak, anak itu, karena tergantung kepada bakti atau tidak kepada orang tua. Jadi kalau kebetulan orang tuanya sudah lanjut usia, pika capeun anak, pika keseleun anak, karena memang adatnya seperti budak lagi ya, seperti anak kecil lagi, kadang-kadang keheung, diajak ke sini, hayang ke situ, pada saat itu ingin pindah lagi, ya itulah. Harus ingat kita juga sewaktu kecil. Maka ketika istri tadi, mengkolnya kan lelakon istri tadi, maka dia bertanya, kok kenapa Pak Ustadz? Saya 1/8 dibagi 2 jeung istri kedua. Ari ayah dan ibu 1/6. Nah ini kan pertanyaannya
tidak bisa ku Quran jeung hadis lagi, saya bilang. Kudu logika. Baik kalau begitu Bu, saya nanya, Ibu jeung Bapak umur berapa ketika Bapak menikah Ibu itu? Ya umur 25 tahun. Kemudian setelah 25 tahun jeung si Bapak nikah, maka baru banyak perusahaan-perusahaan. Karena memang orang kaya itu, si almarhum itu orang kaya. Jadi ibu dengan bapak tuh setelah bapak 25 tahun. Nah sekarang saya tanya, karena tadi ibu nanya warisan, kenapa orang tuanya lebih besar daripada istri? Maka tanya saya, itu yang membesarkan bapak dari orok, yang membesarkan almarhum dari orok sampai 25 tahun itu siapa? Saya bilang, ya ini bapakna. Jadi ibu mah ngurus bapak geus kolot, geus dewasa, suruh udah punya harta, jeung ibu terus menerus dinafkahi. Sedangkan orang tua, ayah dan ibu nu tiba heula ngurus, tileleutik komo ibunya mah nu ngakandung, itu tidak mendapat upah. Jadi kalau Al-Quran menetapkan lebih banyak orang tua daripada istri, ya wajar. Karena jasanya sudah jelas. Nah itu kalau berpikir secara logika, hukum Islam tuh benar adil gitu. Benar adil. Sama halnya dengan kenapa laki-laki warisannya lebih banyak daripada perempuan. Jadi 2 kali lipat perempuan. Kan hari Senin dan Selasa kemarin tuh ibu-ibu BKSWI Jabar itu kan kursus ilmu waris ya. Itu 2 kali pertemuan saya menyampaikan ilmu waris. Bukunya 140 halaman dibahas. Jadi hari di ibu-ibu mah bahasan nama sedikit, tetapi tanya jawab dulu lama. Tanya jawab lama. Itu berbagai hal pertanyaan bab waris itu. Yang intinya, yang sulit itu atau yang berkesulitan di dalam membahas waris teh menyadarkan ahli waris. Dari hukum warisnya mah gampang, sudah jelas atau di dalam Quran surat An-Nisa 11, 12, dan 176. Tapi itu menyadarkannya. Dan ternyata menyadarkannya pentingnya hukum waris itu dalam surat An-Nisa sejak ayat pertama. Sejak ayat pertama itu menanam kaitan dengan kehidupan membagi waris. Dan kemudian setelah ayat 12, 13, 14 masih berkaitan dengan itu. Jadi wajar sekarang itu sudah menjadi hukum waris itu sudah menjadi hukum positif, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian dikuatkan lagi penafsirannya 2006, dan termasuk juga ada KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi banyak umat Islam Indonesia meninggalkan atau tidak melaksanakan hukum waris karena tidak sadar akan keadilan. Nah, di sini juga orang tua, makanya diingatkan orang tua dikaitkan dengan Ramadan. Jadi ditinjau dari sudut kebahasaan, masih ditinjau dari sudut kebahasaan ini. Jadi menggunakan diksi kehinaan fisik, hidung berdebu itu untuk menggambarkan kerugian spiritual orang yang 3 sifat tadi. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat pasif, dukirtu aku disebut, itu untuk memfokuskan pada eventnya, bukan pelakunya. Makanya disebut Muhammad tapi tidak pakai sholawat sallallahu alaihi wasallam, maka itu rugi. Tapi walaupun di kalangan ulama pemahamannya seperti saya jelaskan sepintas, kalau ada yang membaca sholawat maka tidak dosa semua.
Nah, istilahnya itu sunnah muakkadah kifayah. Kemudian menggunakan gaya bahasa pengulangan, rogimahnya sampai 3 kali dalam hadis itu. Itu menancapkan peringatan keras ke dalam hati pendengar. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa hadis ini bukan sekedar informasi, tapi sebuah proklamasi kemarahan terhadap orang yang menyia-nyiakan peluang emas, orang yang menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Sekarang kita lihat sarahnya setelah dari bahasa. Rogima an purajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa makna rogima anku adalah hidungnya menempel ke tanah. Ini adalah kinayah atau kiasan untuk kehinaan orang yang sangat merendahkan, orang yang mempunyai sifat itu menjadi kerendahannya sehingga masuk kepada kebinasaan. Karena hidung adalah simbol kemuliaan wajah, hidung simbol kemuliaan wajah. Makanya banyak kaum wanita yang dioperasi hidungnya sekarang. Hidungnya dioperasi, hayang mancung. Teu aya anu dioperasi hayang pesek banyak. Maka ditempelkan ke tanah itu berarti puncak kehinaan. Ibnu Mandur itu kitabnya Lisanul Arab ya, berkomentar bahwa rogima artinya tanah berdebu. Nah, dikatakan rogima anpu ini Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan menundukkan, seolah-olah menempelkan hidungnya, dibikin nyungsep ke tanah. An-Nasafi itu mengungkapkan bahwa istilah ini masuk pada kategori kecelakaan karena terjerumus pada kehinaan. Saya sengaja kalau menafsirkan atau syarah hadis itu tokoh-tokohnya diambil ganti-ganti supaya referensi yang dibacanya itu semakin banyak ya. Karena zaman sekarang mah membuka referensinya gampang. Beda jeung baheula kudu dibongkaran kitabnya. Sekarang mah tinggal klik saja bukunya. Kan muka sendiri itu. Ya, diklik. Contohnya klik Maktabah Syamilah yang nyambung internet, diklik aja. An-Nasafi muncul, kan begitu. Sekarang mah gampang. Jadi membuka buku itu teu capek sekarang. Tinggal klik sudah. Apalagi ngutipnya juga kan gampang ngutipnya. Ngutipnya ya Mendeley kan jadi mungkin sudah ratusan buku, ratusan kitab saya masukkan terus ke Mendeley itu. Masukkan, maka mengutip berikutnya kan dari Mendeley itu gampang. Ai baheula maka nulis referensi teh di handap teh kudu ngetik lagi gitu kan. Referensi ngetik lagi di handap, sekarang enggak perlu lagi ngutip buku, tinggal ungkapan oh ini dari kitab apa, klik nama kitabnya, atau kalau tidak nama kitab, nama orangnya kan muncul di Mendeley, pilih kitab naon. Makanya gunakan teknologi itu tergantung kita ya, tergantung kita. Jadi istilahnya itu AI sekarang, kalau kita tidak menguasai AI akan tergilas oleh AI itu sendiri. Jadi kita harus menguasai, harus menggunakan AI itu. Dan dengan AI itu gampang kita berbicara kita. Kalau kita hoream nulis kan ngetik teh tanggal ya capek leungeunna ngomong kita ngomong pakai mic, tulisan kan muncul, apa yang kita ucapkan muncul di komputer tulisannya. Jadi setelah ditulis muncul ucapan kita itu. Kalau saya lagi capek nulis, capek ngetik, ya udah mic begini aja, ngomong aja gitu. Tuh, tulisannya ada di laptop. Setelah ada tulisannya di laptop kan
tinggal di copy, paste jadi tulisan. Makanya saya bikin buku 344 halaman tentang pendidikan keluarga berdasar hadis tentang Isra Mi'raj, itu kan 344 halaman. Itu selesai 1,5 bulan. 1,5 bulan itu selesai 344 halaman. Karena itu kalau capek ngetik ya ngomong. Tapi saya ingin ngomong. Nulis saja, setelah nulis maka si alat itu suruh ngomong. Kan saya banyak itu yang pendek-pendek ya. Yang pendek-pendek penjelasan pendek itu dibicara jangan pakai gambar. Ya itu tulisan saya dikirim suruh dia ngomong. Jadi ngomongnya bukan suara kita, tapi suara dia sendiri. Ya. Dan itu kemampuan teknologi. Jadi, tapi kalau teknologi dipakai perang dengan Iran dan Israel kan, teknologi dipakai perang. Israel itu banyak kegagalan dengan teknologi yang kecil. Jadi dia dengan canggih dilawan kuno kecil. Drone yang murah, banyak kegagalan. Ya, kembali ke ini, Dukirtu indahu falam yusalli alayya. Hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang mewajibkan sholawat setiap kali nama Nabi disebut. Tuh kata siapa tadi yang kita bicarakan adalah An-Nasabi. Jadi jadi dalil katanya oleh ulama. Kalau begitu wajib baca sholawat kalau Nabi Muhammad disebut namanya. Jadi keengganan bersolawat disebut sebagai kebahilan, kekikiran, kumen yang paling buruk. Orang yang pelit harta masih bisa dimaklumi, meureun butuh itu harta nate. Tapi orang yang pelit menggerakkan lisan untuk doa solawat kembali pada dirinya sendiri. Karena satu solawat itu kan dibalas 10 oleh Allah. Ya. Adalah orang yang paling celaka makanya terdaik baca solawat. Kemudian Al-Mubarakfuri menandaskan bahwa solawat itu merupakan lambang mengagungkan Nabi SAW. Maka yang sholat bakal kemuliaan Allah, bakal menerima kemuliaan dari Allah. Orang yang tidak mau sholat atau jamaknya sholawat, kadang-kadang kurang pahili ya pengertiannya. Lamun Allahumma sholli ala Muhammad untuk disebut sholat kan kurang sama sholawat. Ada sholawatnya jamak dari sholat. Kadang-kadang sholat disebut itu yang mulai dari takbir diakhiri salam itu juga sholat. Tapi kadang-kadang kalau zamannya sholawat juga. Kemudian orang yang tidak mau sholat kepada Rasul maka dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah sholat sudah jelas ya. Sholawat kepada Nabi itu di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini dikatakan innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat, yusholluna, salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, bersolawat atau sholatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu dan salamlah, taslimah. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang sholawat kepada Nabi itu pertama Allah, itu sholawat kepada Nabi. Yang kedua malaikat, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga orang mukmin, sholawat kepada Nabi. Walaupun terjemah secara kebahasaan bisa berbeda. Allah sholawat kepada nabinya kumaha,
Antara lain mencurahkan rahmat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang wafat 856. Kemudian malaikat sholawat atau sholat kepada Nabi. Kemudian orang yang beriman. Nah, orang yang beriman sholawat kepada Nabi antara lain ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56 ini memberikan penegasan yang sangat agung bahwa perintah bersolawat kepada Nabi itu diawali langsung oleh Allah. Aing oge solawat kepada Nabi cek Allah teh, makanya maneh kunaon teu mau. Aku saja Allah bersolawat, juga malaikat. Maka solu kalian. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi tentu berbeda dengan cara makhluk. Selawat Allah kepada Nabi ya bermakna curahan rahmat yang tiada terhingga, memberikan keagungan. Kemudian juga malaikat ya, malaikat yang tertinggi. Ini adalah bentuk penghormatan ilahi yang menunjukkan betapa agung kedudukan Rasul yang diciptakan olehnya. Sampai-sampai penciptanya saja bersolawat kepada Nabi. Tapi urang oge manusia ari taat mah kepada Rasul, mengikuti aturan Allah. Allah juga sholawat kepada kita. Wa huwa alladzi yusolli alaikum. Para malaikat senantiasa mendoakan kepada Nabi, sholawat. Sholawat daripada malaikat itu merupakan wujud ketundukan kepada Allah, sekaligus bentuk kecintaan dan dukungan penuh terhadap perjuangan serta risalah yang dibawa oleh Nabi. Nah, merespon penghormatan agung dari Allah dan para malaikat tersebut, setiap mukmin diperintah untuk turut bersolawat kepada Nabi. Antara lain ya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau Allahumma sholli ala Muhammad, mau sallallahu alaihi wasallam, mangga da eta mah yang penting mah doanya kepada Rasul. Dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan lam yadkurullah fihi walam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Ini tadi ada yang mengatakan wajib, tapi Said Sabiq itu mengutip hadis ini menunjukkan sunnahnya itu kalau ada yang bersolawat maka henteu doraka semua ke bawah. Dan dalam hadis ini dikatakan tidak ada suatu majelis, tidak ada satu kelompok kaum duduk-duduk eta mah teu nanaon acarana mah terserah acara nama. Lamun teu disebut atau tidak dikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi, maka dia kena tarotan atau kena tirotan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pertemuan apapun harus ada dikir menyebut nama Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kumaha tuh carana? Eta we nu bicara salah satu orang aja, atau mungkin pembuka acara. Mari kita acara ini arisan, ada pertemuan, rapat RW, rapat RT. Mari kita rapat ini kita buka dengan membaca basmalah. Sudah dikir. Lalu sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kalau tidak ada itu, tidak ada dzikir dan tidak ada sholawat dalam suatu majelis, dalam suatu pertemuan, maka akan dikenakan tiroh. Tiroh itu apa? Ya, arti asalnya mah semacam pembalasan yang merugikan, tiroh. Jadi akan menderita kerugian. Hanya di situ rogima.
Nah itu rogibaan kurojulin yang pertama. Yang kedua, karena ini Ramadannya jadi harus tamat, yaitu dakhala alaihi Ramadan fansalaho qabla ayyub farolah. Masuk Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Ini merupakan golongan kedua, yaitu orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Paling kan sekarang ini 10 hari terakhir ini, 10 terakhir Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah yang wafat 58 Hijriah, taharru al-ashral awakhir Lailatul Qadar. Bersengajalah, berusahalah di 10 hari terakhir untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir teh harus berusaha mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalimat taharu itu kan memburu, menggapai yang bukan pasif. Jadi kesengajaan untuk mencapai Lailatul Qadar. Terutama hari ganjil, malam ganjil. Cuman persoalannya di Darussaadah teh malam ganjilna nu mananya? Malam ganjil Muhammadiyah. Jadi penting tadi tanggal 25 malam ganjil Muhammadiyah mah. Atau pemerintah malam engke 25 teh. Tah Allah teh nu mana tah? Allah teh nurunkeun Lailatul Qadar ganjil teh. Nurutkeun tanggal Muhammadiyah atau tanggal pemerintah Indonesia NU dan Persis ya. NU Persis kan nanti tanggal 25-nya. Tanggal 25-nya. Tah kusabab eta teuing nu mana tah Allah teh nganggo Muhammadiyah atau entong Muhammadiyah NU atau Indonesia atau Mekah gitu. Kan Mekah mah tadi 25-nya, malam 25-nya. Nah, kalau Indonesia kan malam yang akan datang tah Allah teh nu mana tah? Nu dianggo ku Allah teh nurunkeun Lailatul Qadar. Kumaha tuh carana? Ari kitu mah kudu nggal peuting atuh. Ya, tapi kan nggal peuting apa kana mah ya usahanya aja, usaha. Lamun untung we Rasul teh tidak menyebut harus nggal peuting. Aduh, lamun harus nggal peuting berat. Karena kan tunuh ayeuna nanti persiapan. Jeung untungna teh Rasul teh menyebut kejarlah atau gapailah Lailatul Qadar teh sejak awal sampai akhir. Aduh komo sejak awal sampai akhir mah ripuh pisan 30 hari apa 29 hari. Diuntungnya tanggal 10. Cing atuh 10 hari terakhir mah kita itu kan zaman sekarang tuh kontemporer itu kan apa otak hati gitu ya, pikiran tuh kan oleh berbagai persoalan kan banyak ya. Stres, banyak tegang, banyak kehidupan ekonomi dan sebagainya. Cobalah lamun istilah pemerintah sekarang retret ya. Retret kan para pejabat kan dari mulai menteri di retret ya kan di apa? Ya megang. Nah, coba meretret sendiri nih di akhir Ramadan nih kita konsentrasikan. Nyakeun wae nu teu tadi malam engke we dianggap malam 25 tah. Malam 25 kita retret di masjid merenung diskusi ya karena kan i'tikaf itu termasuk juga diskusi ya retret itu kan segala macam penyegaran makanya kalau di masjid yang saya bina mah ya minimal tanggal 23, 25 dan 27 karena kebetulan ya Ustadz di dalam aja yang ngisi ya. Saya biasanya tanggal 27 malam 27 saya biasanya kalau i'tikaf itu pasti saya menyediakan buku karena kan saya senang nulis jadi bukunya ya yang 344 halaman itu saya bahas nanti malam
pada Lailatul Qadar 27, mudah-mudahan Lailatul Qadar 27 dibahas nya meureun aman sabaraha sabab paling oke. Dan nanti dilanjutkan saja pada bulan Syawalnya. Dan di sini juga akan saya bahas yang 344 halaman itu. Karena kemarin yang sudah mulai ya. Jadi nanti setelah ini pertemuan ketiga, berarti 3 kali tamat makalah ini, akan kembali ke pendidikan keluarga berdasar hadis riwayat Muslim tentang Isra Mi'raj. Jadi sayanglah bisi pan salaho Ramadan itu lepas, kita tidak mendapat apa-apa, kan rugi kita. Rogima anpuro jeldin dikusruk, ya minimal 5 hari atau 4 hari lagi kita manfaatkan tuh kret-kret itu. Tapi kan i'tikaf juga tidak berarti harus penuh gitu kan di masjid. Walaupun Rasulullah SAW melakukannya dari pagi sampai malam pagi berikutnya, tetapi kan kita juga boleh saja kan keluar untuk bisnis dulu siang, lanjutkan lagi kan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai pansalaho qobla ayyub faro. Jadi berlepas Ramadan itu padahal kita belum mendapat ampunan, sebab konsekuensinya Rasulullah SAW bersabda kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang saum tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar we unggul jeung dahaga. Dan banyak orang yang qiyam berdiri malam beribadah tidak mendapat apa-apa, hanya begadang saja. Begadang ya. Kan banyak itu, maka sayang kam min shaimin karena sudah jam 6:04. Jadi insya Allah kita sambung lagi makalah ini tiasa dibaca. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah makalah ketiganya nanti sudah ada jadwal dari sini. Kita akhiri saja dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.